Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Tidak usah pasang gaya lemes gitu, tidak usah ya. Sudah mandi ya, sudah sebentar lagi juga berbuka insya Allah ya. Jadi pasang semangat yang mencirikan thalabul ilmi ya, tetap semangat ya. Insya Allah pada kesempatan sore hari selama bulan suci Ramadan yang insya Allah kita berada di pesantren mungkin sekitar 18 hari mungkin ya. Nah, kita manfaatkan sore hari untuk kajian dan nanti 15 menit sebelum adzan insya Allah kita sudah selesai, antum segera persiapan untuk takjil. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalian diwajibkan untuk membawa buku catatan untuk mencatat poin-poin yang penting ya, karena judul kajiannya tematik ya, sesuai dengan tema, tidak berdasarkan kitab, dan pemateri itu mungkin selama Ramadan hanya 2 kali terkadang ya, atau mungkin ada yang 1 kali barangkali, sehingga ketika menggunakan kitab tidak akan cukup waktunya, dan kita putuskan untuk tematik sesuai dengan tema. Nah kemudian Ustadz sampai kemarin belum menentukan tema sendiri ternyata, tapi insya Allah Ustaz cari-cari buku dan Ustaz kira cukup ya relevan dengan bulan suci Ramadan, karena ayat tentang bulan suci Ramadan ada di surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tentang puasa. Kemudian ayat setelahnya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, masih membicarakan tentang puasa. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul Ramadan, baru bulan suci Ramadan. Ayat 183 tentang Ramadan. Ayat 183 tentang apa tadi? Puasa ya. Kemudian 184 tentang puasa lagi. Ayyamah ma'dudat, puasanya itu sekian hari, kemudian siapa yang tidak kuat karena safar atau karena sakit ya, maka harus mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian ayat 185 berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru disebut ya. Puasa ayat Al-Baqarah 183 ya, membicarakan puasa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang tujuan ibadah tersebut. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun.
Oke, direkam ya dalam pikiran. Puasa yang Quran surat Al-Baqarah 183 memiliki tujuan la'allakum tattaqun, takwa yang menjadi tujuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman 185, Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga mendeskripsikan tujuannya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan kepada umat ini. Apa tujuan bulan suci Ramadan? Ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayo lanjutkan lagi. Sampai akhir ayatnya ada tujuannya. Apa itu? La'allakum tashkurun. Ma mana la'allakum tashkurun? Agar kalian semua puasa tujuannya apa tadi? Bertakwa. Bulan suci Ramadan, yang ada di dalam bulan suci Ramadan, apakah hanya puasa saja? Ya, hanya puasa saja yang ada di bulan suci Ramadan? Ada banyak. Taraweh hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan namanya bukan taraweh, namanya qiyamul lail. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Ya. Karena spesialnya bulan suci Ramadan, sedekah juga menjadi bernilai spesial ketika masuk bulan suci Ramadan. Umrah menjadi spesial ketika masuk bulan suci Ramadan, karena ibadah umrah ya, sama seperti halnya berhaji, ya, pahala haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ya. Maka orang berbondong-bondong itu mesen umroh di bulan suci Ramadan, tetapi harganya mahal, harganya berkali-kali lipat daripada bulan-bulan biasa. Karena semua harga naik, harga tiket naik, harga hotel naik, dan macam-macam. Ya. Di bulan suci Ramadan ada banyak rangkaian ibadah yang itu sangat spesial. Nah, dan di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tashkurun, agar sekalian semua selesai bulan suci Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang apa? Selesai bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, harapannya kita semua menjadi pribadi yang apa? Yang bersyukur sesuai dengan ayatnya. Jangan usah ragu. Ya. Kalian berpuasa, ya, masih sangat umum. Sangat umumnya dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam di mana? Kutiba diwajibkan alaikum asyam, puasa. Ya, kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat sebelum kalian juga pernah diturunkan syariat wajib untuk berpuasa. Jadi syariat berpuasa sudah dikenal sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat puasa. Orang Yahudi juga berpuasa, orang Nasrani juga berpuasa, orang-orang umat para nabi terdahulu juga mengenal ibadah puasa. Ya. Karena puasa memiliki tujuan la'allakum tattaqun. Sedangkan bulan suci Ramadan punya tujuan yang spesifik, yang khusus. Puasa punya tujuan khusus, Ramadan juga punya tujuan khusus. Nah, puasa, ya, nanti Ustaz akan singgung ini sebentar saja. Setelah itu masuk fiqhud du'a. Ya.
untuk memperkaya, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala seolah memisah puasa dengan tujuan sendiri, Ramadan dengan tujuan sendiri, ya. Puasa, prinsip puasa, orang-orang terdahulu juga berpuasa, tetapi puasa mereka tidak mampu atau tidak membawa mereka kepada derajat takwa. Kenapa demikian? Ada yang salah berarti. Tes. Ya, ada yang salah. Sehingga belajar dari kesalahan umat-umat terdahulu, jangan sampai kita juga disyariatkan berpuasa, tetapi puasa kita tidak menambah takwa dalam diri kita. Oke, saya ulangi. Nah, atas kesalahan umat terdahulu disyariatkan berpuasa, tetapi tidak membawa kepada derajat takwa. Nah, jangan sampai kita disyariatkan berpuasa, tetapi melakukan kesalahan yang sama, puasa kita tidak membawa kita pada derajat takwa. Satu, la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa, ini semua berpuasa semua, apakah menjamin orang itu bertakwa? Apakah menjamin? La'allakum itu jaminan atau harapan? Ya perlu dipelajari begitu. Orang berpuasa, siangnya puasa. Diajak maksiat nih. Diajak apa? Maksiat. Sama siapa yang ngajak? Ya siapa? Tonggone, apa temennya atau siapa lah. Ya. Kemudian dijawab, janganlah, masih berpuasa, engkau mengibai. Dijawabnya apa? Engkau mengibai. Berarti kan gelem, tapi engkau mengibai. Karena siangnya masih apa? Masih berpuasa. Jadi siangnya puasa, malamnya maksiat tetap jalan. Karena wis ora poso. Bayangannya begitu. Nggak boleh. Iya, minum sana. Ini nanti rusak. Nggak boleh. Ya. Jadi puasa di siang hari, ya, tidak menjamin ternyata kasus tersebut, ya, orang itu sampai pada derajat takwa, atau ditahan sebulan itu, maksiatnya ditahan sebulan. Barang rampung Idul Fitri, tapuk maksiat maneh. Padahal puasanya full sebulan. Maka kalian harus bisa menelaah la'allakum tattaqun itu apa konsepnya. La'allakum berisi harapan, bukan jaminan. Sehingga la'allakum mudah-mudahan kayak kalian mau kompetisi. Kalian latihan terus. Jaminan menang enggak? Enggak kan? Enggak jaminan menang. Tetapi apakah lantas kalian tidak latihan? Tetap latihan. Semoga dengan latihan itu dapat memberikan pelajaran dan mudah-mudahan bisa sukses dapat juara. Kan begitu konsepnya. Dan itu tidak salah sama sekali. Konsep itu tidak salah. Ya. Biarkan aja dia caper, ya, supaya diperhatikan. Nah, kemudian dengan pemahaman seperti ini, berarti kita akan mampu berpikir bagaimana caranya puasa kita itu sampai pada derajat takwa.
Bagaimana caranya? Apakah hanya sekedar nahan haus dan lapar tok, ataukah bagaimana? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana ya seharusnya orang yang dilakukan ketika masuki bulan suci Ramadan. Nanti materinya satu yang lain ya, tentang amaliyah sunnah di bulan suci Ramadan apa saja. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkur. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan puasa itu pada setiap bilangan per hari, sempurnakan. Per hari sempurnakan, per hari sempurnakan. Artinya puasa itu bisa saja tidak sempurna karena banyak hal, banyak faktor, dan bisa sampai pada taraf sempurna. Ya, kamal itu sempurna. Ya. Ada tamam, ada kamal. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Akmaltu. Akmal, nah akmal, ya. Sempurna. Tingkat yang paling sempurna, bisa pada sampai derajat sempurna. Nah, cari amalan-amalan yang akan menyempurnakan. Contoh, misalnya, ya, ketika orang itu berpuasa, dia tidak hanya menahan haus dan lapar saja, melainkan menahan lisan, menahan apa lagi? Pandangan. Ya kalau di pondok mungkin tidak terlalu lah, kecuali yang kalian nongkrongnya di parkiran. Nah, kalau nongkrongnya di sini, nah insya Allah terjamin. Tapi kalau nongkrongnya di tempat parkiran, ya Ustaz nggak menjamin juga. Ya. Di sana kan jalan umum. Ya. Bisa saja kan, bisa saja. Ditutup, kita ditutup, tapi kan kelihatan juga. Artinya itu kita sempurnakan dengan cara seperti itu. Tidak hanya menahan haus dan lapar, hawa nafsunya ditahan, amarahnya ditahan, lisannya ditahan, pandangannya ditahan, pendengarannya ditahan, hatinya suudon, kemudian jengkel sama teman atau dan macam-macam. Ya, itu semua menjadi penyempurna puasa. Nah, sampai puasa ini itu derajat sempurna. Dengan kesempurnaan tersebut, harapannya adalah la'allakum tattaqun. Mana takwa? Wa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Takwa dari kata waqo, salah satunya wiqayah yang artinya tameng. As-saumu junnatun ka junnati ahadikum fil qital. Puasa itu seperti halnya tameng. Tameng ya. Tameng kalau kalian familiar ya dengan apakah game atau film ya, kalau ada peperangan ya, raja itu dilindungi, begitu diserang anak panah yang banyak, bes gitu kan. Bagaimana cara melindungi kita dari serangan anak panah itu? Ya tameng itulah. Ya, artinya tameng itu akan melindungi kita dari serangan luar yang akan menerjang kita, itu akan tertahan dengan tameng. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana ya, kita memperkuat tameng tersebut. Kalau tamengnya hanya setipis kertas, ya nggak akan ada gunanya, panah nembus. Harus diperkuat kan ya. Takwa itu mesti dilatih, bukan sesuatu yang bisa kita dapat langsung. Saya amalan ini akan menimbulkan takwa terus langsung bertakwa, kan tidak gitu ya. Sekarang di Al-Quran banyak perintah bertakwa. Khotib ya, yaumul jumu'ah,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berwasiat pada diri pribadi dan kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalian itu banyak takwa, itu didengar itu banyak, di kepala kalian itu banyak takwa. Tapi bagaimana merealisasikan takwa dalam kehidupan? Gimana? Bagaimana cara melatih takwa seolah takwa itu adalah sesuatu yang abstrak, yang harus kalian perjelas dengan konsep. Nah, bagaimana sesuatu yang abstrak itu dijadikan sesuatu yang real, nyata? Bagaimana caranya? Bagaimana? Misalnya kalau saya tanya ya, Radit, bagaimana realisasi takwa dalam kehidupan, aplikasi takwa dalam kehidupan? Saya pribadi yang bertakwa, begitu tuh, gimana? Gimana mewujudkan takwa itu gimana? Ataukah masih sangat umum sekali, ya, sehingga kesulitan? Dirga, kalau capek duduk. Oh ya, main di sini dulu. Ya. Nah, sampai mana tadi? Takwa, ya, realisasi takwa sih. Nah, begitu banyak konsep takwa dalam. Konsep takwa banyak. Sekarang, bagaimana cara melatih takwa itu? Puasa menjadi praktek ibadah yang nyata untuk melatih ketakwaan. Contoh, ya, ketika kalian berpuasa, tiba-tiba ada yang nyuguhi es teh, diminum tak? Diminum apa enggak? Kalau siang, tapi kalau malam diminum. Kalau siang, kira-kira diminum enggak, Pak? Kamu disuguhi es teh? Enggak ada yang lihat. Dikasih Fariski, misalnya Fariski kata Fariski, enggak, saya enggak ngomong-ngomong gitu. Tapi kira-kira diminum enggak, Pak? Apalagi sudah hampir asar itu. Atau ba'dal asar, kayak sego ayam. Sego ayam itu maksudnya bukan sego pakan ayam, bukan. Nasi sama lauknya ayam. Kira-kira dimakan enggak, Pak? Nek orang gue buka harus dimakan. Kira-kira mau enggak? Enggak ya, enggak mau. Atau kalian berada di rumah sendiri, ya, tidak ada yang melihat. Ketika tidak ada yang melihat, kalian buka kulkas, buka tutup, masih ada enggak puasa yang model begitu itu? Oh ya SD, ya enggak ada lah ya. Kalau SD kan gitu ya, buka tutup kulkas, gitu ya. Kepalanya dimasukin, keluarin lagi. Macam-macam. Kalau sekarang gitu, di kulkas ada buah yang nggak kalian ambil, ada air es nggak kalian minum, padahal tidak ada yang melihat. Itulah proses pembelajaran takwa. Saat minuman ini halal, hukumnya halal nih. Oh, bukan minuman curian, ya, atau bukan khamr, ya, halal. Tetapi kenapa tidak kalian minum? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya di siang hari, maka saya manut. Nah, puasa melatih itu. Maka harapannya adalah ketika kita belajar madrasatus shiyam, pembelajaran puasa, keluar dari puasa kalian bisa mengontrol diri, itulah takwa. Ya, mengontrol diri itulah takwa. Kalian bisa mengontrol diri. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Saat Allah melarang sesuatu, sami'na wa ata'na. Tanpa membantah. Janji HW aja, apa yang melaksanakan perintah tanpa membantah itu? Janji HW kan? Apa? Janji pandu kan?
melaksanakan perintah tanpa membantah itu loh. Ya. Melaksanakan perintah tanpa membantah, hawe koyo ngono gitu. Apalagi ini perintah Allah, ya. Lalu perintah Allah laksanakan tanpa bantah gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nanti ya, selama 2 pertemuan insya Allah Ustaz akan berusaha. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masih urutan ayat yang sama ya. Wa idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni, tentang aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti umat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang siapa? Tentang Allah. Tuh, itu, ya kan? Di video ya, di video nanti dilaporin. Oke. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, apa makna ujibu? Aku mengijabai. Da'watad da'i, da'watun, dakwah. Da'a ya da'u, dakwah. Doa. Da'watad da'i, ad-da'i itu isim fa'ilnya, orang yang memanjatkan doa. Ad-da'i itu orangnya. Idza da'an, ketika dia memanjatkan doa. Berarti kapan akan diijabahi? Kapan kalau diijabahi? Ya kalau doa. Kalau nggak doa ya gimana caranya mengijabahi? Kalian nggak doa gitu. Nah di situ ujibu da'watad da'i idza da'an, saat kalian memanjatkan doa. Tidak boleh gitu. Ya. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, tidaklah satu kaum itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra, kecuali Allah memberikan ujian pada kaum tersebut, diberi ujian oleh Allah Subhanahu, la'allahum, agar supaya mereka itu yadharraun, tadarruan, tunduk, kemudian merendah, kemudian khusyuk, supaya mereka tidak lagi sombong. Yadharraun. Berarti tujuan doa itu kan kita meminta ya. Kalau minta itu gimana sih caranya? Kalian minta kepada orang tua, atau kalian minta pada teman kalian, atau kalian minta pada siapa lagi ya, ustaz ya, minta sesuatu. Misalnya minta pada teman ya, tahu-tahu minta tapi sambil mendelik-mendelik gitu. Kira-kira dikasih apa enggak minta sambil mendelik-mendelik gitu? Mau ngasih enggak kalau ada teman kalian minta sambil mendelik-mendelik? Kira-kira kalian ngasih apa enggak? Males kan pasti kan? Males mau ngasih. Khusyuk dengan tunduk. Ketika kalian meminta, adabnya adalah petunjuk. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan Allah berfirman, rabbukum, Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada siapa? Kepadaku. Astajib lakum, maka akan aku ijabahi. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka orang-orang yang bersikap sombong terhadap meminta kepadaku. Jadi yang pertama, orang meminta kepada Allah, akan Allah penuhi. Kebalikannya berarti mereka yang tidak mau meminta kepada Allah atau enggan meminta kepada Allah. Ada dua dimensi. Satu, usaha. Yang kedua adalah doa. Usaha dan doa. Usaha ini adalah dohir, secara dohir. Doa secara batin. Maka kita sebagai umat Islam menggabungkan dua hal. Tidak ekstrim kepada salah satu. Tidak ekstrim kepada salah satu. Yang pertama ekstrim nih, yang pertama. Dia usaha tok. Tapi tidak pernah dia menisbatkan keberhasilannya kepada Allah. Tidak pernah berdoa sama sekali. Artinya dia menganggap dirinya adalah hebat, orang yang hebat. Tanpa ada bantuan siapapun, tanpa berdoa pun saya bisa berhasil. Yang penting saya ini ujian. Jadi puasa tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi menahan amarah, ya, sabar. Nah, ekstrim nih, dia hanya usaha atau nggak pernah berdoa, ekstrim. Artinya dia tidak melibatkan Allah dalam segala amalannya. Nggak pernah. Yang buat saya butuh apa? Yang penting saya berusaha, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Kalau nggak berhasil, tinggal saya lakukan ini, tidak saya lakukan ini. Nggak pernah berdoa. Yang kedua, ekstrim kedua nih, doa tok, nggak pernah usaha. Gimana orang doa tok nggak pernah usaha? Kan ekstrim juga, ya. Begininya berhasil, ya, kuliah masuk perguruan tinggi favorit, ya, masuk kedokteran, masuk teknik perminyakan, masuk luar negeri, ya. Doa tok nggak pernah belajar. Gimana masuk apa enggak itu? Nggak masuk kan? Ekstrim juga kan? Islam menggabungkan dua hal. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ya, proporsional antara menggabungkan usaha dan doa. Nah sekarang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yastakbiruna an ibadati. 5 menit lagi. Dia yang sombong karena tidak meminta. Berarti tidak berdoa itu dalam konteks ayat ini labelnya itu orang sombong. Siapa yang enggan untuk berdoa, maka dia dilabeli orang yang sombong. Karena tidak melibatkan Allah, nggak mau melibatkan Allah. Dia pede dengan usahanya sendiri tanpa melibatkan doa, sombong. Lihat Allah Subhanahu wa taala menilai orang yang sombong itu nanti seperti apa? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sayadkhuluna jahannam.
Orang sombong itu nggak ada tempatnya di surga, itu nggak ada. Iblis keluar dari surga karena kesombongannya. Dia salah tapi tidak mau mengakui salah. Dia enggan sujud atas perintah Allah kepada Nabi Adam. Enggan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Dia merasa bahwa material yang dijadikan bahan untuk diciptakan iblis dari api merasa lebih tinggi, merasa super, ya. Ada superioritas, ya. Tidak ada tempat makhluk yang sombong di surga, itu nggak ada tempatnya. Maka jangan sampai kita dicap sebagai orang yang sombong karena enggan untuk berdoa. Prinsip ad-du'a wal ibadah, terakhir 1 menit lagi. Ad-du'a wal ibadah mafhumnya adalah bahwa doa itu, jadi ada doa diijabahi atau enggak nanti, ya. Kita belum berbicara itu. Doa sendiri itu pada hakikatnya ibadah. Konsekuensi ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala. Konsekuensi ibadah. Seperti halnya sholat mendapat pahala, puasa mendapat pahala. Kita mengadakan tangan dan memohon kepada Allah, itu akan mendapatkan pahala sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Meskipun kalau seandainya tidak diijabahi permintaannya, maka tetap mendapatkan pahala karena dia beribadah. Jadi tidak ada ruginya. Tidak ada prinsip rugi ketika kita mengadakan tangan kepada Allah. Rabbighfirli, Allahumma firli, Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbauna shaghira, dan lain sebagainya. Maka itu tercatat sebagai ibadah. Mudah-mudahan ayat kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa memicu, memotivasi kita untuk giat di dalam berdoa, karena nilai sebuah doa itu adalah ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan menjadikan kita terhindar dari sifat sombong untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.